Tunggu bentar, Bang. Udah, baik. Ya, bisa di itu menjadi admin. Oh, oh, oh ya udah, udah bisa. Baik, ya. Sudah 131 peserta. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1.53. Izinkan saya untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu para bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan juga bendahara pengeluaran pembantu. Yang terhormat Bapak Ibu Admin Sakti dan juga Admin Simas Paten. Yang terhormat Kepala KPPN Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Bapak Muhammad Prasetyo. Yang terhormat pejabat fungsional PTPN KPPN Bekasi, yang terhormat rekan-rekan dari KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari ini tanggal 18 Oktober 2024 kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan refreshment bendahara dan rekonsiliasi user pejabat Sakti dan Simas Paten. Baik, Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini adalah dua kegiatan yang berbeda. Nanti untuk bendahara akan kami masukkan ke breakout room untuk bendahara. Dan apabila bendahara merangkap sebagai admin sakti, nanti bisa untuk mengikuti kegiatan refreshment bendahara dulu ya. Khusus bendahara wajib untuk mengisi daftar hadir refreshment bendahara dan juga menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah supaya kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa mengikuti agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPPN Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal kepada Bapak Muhammad Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuha. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada para bendahara yang mengikuti kegiatan ini dan para petugas admin Satker ya yang mengikuti di acara siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Adapun dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi para bendahara. Sebagaimana kita tahu, peraturan itu terus berkembang dan ada perubahan-perubahan peraturan dan dinamika kepegawaian dari satuan kerja sendiri. Terdapat banyak juga pegawai yang bendahara yang berganti-ganti ya. Dan di satu sisi bendahara ataupun para pejabat perbendaharaan itu juga memiliki kewajiban harus memiliki sertifikat sertifikat kompetensi baik itu SNT, PNT maupun BPN atau BPG. BNT, sorry BNT ya, negara tersertifikasi. Nah, sehubungan dengan itu kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk agar para bendahara Satker di lingkup KPPN, Mitra Kerja KPPN Bekasi dapat meningkatkan kompetensinya dan tidak ketinggalan dari peraturan yang berlaku. Dan selain itu juga nanti untuk bendahara juga akan diberikan sertifikat PPL ya, salah satu sertifikat yang sebagai persyaratan untuk perpanjangan perpanjangan
sertifikat BNT-nya. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan rekonsiliasi ya data user Sakti dan user apa Simas Paten di tingkat Satker karena antara data Sakti dengan data di Simas Paten itu saling berhubungan. Nanti saat ini bendahara yang harus wajib memiliki sertifikat itu adalah bendahara. Tetapi di tahun depan itu PPK, PPSPM juga harus memiliki seperti itu. Dan datanya akan disinkronkan, harus sinkron dengan user Sakti. Pada saat permohonan user Sakti kita harus memastikan apakah pejabat tersebut yang akan menggunakan user Sakti telah memiliki sertifikat, terutama untuk PPK, PPSPM, dan bendahara. Eh, untuk itulah kepentingannya data ini harus sinkron, karena yang kami lihat dari pengamatan di kami ini ada beberapa data yang tidak sinkron. Jadi data yang di Satker ini mungkin karena untuk admin Satker ini nggak terlalu banyak ya aktivitasnya. Jadi kadang-kadang untuk ada pergantian pejabat, admin Satkernya lupa menginput datanya, sehingga tidak terbaca di pusat di kami untuk disertakan di dalam ujian eh, sertifikasinya. Demikian kira-kira apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan latar belakang dan kami harapkan para peserta semuanya dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya agar untuk pelaksanaan ke depannya kita dapat sama-sama apa ya tidak ada kendala, tidak menjadi kendala di kemudian hari. Demikian kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan siang ini. Eh, Mudah-mudahan dapat diikuti hingga selesai ya, dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian sambutan dari saya mewakili Kepala KPPN Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yuha. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pras atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, langsung saja Bapak Ibu, setelah ini khusus bendara akan dimasukkan ke breakout room khusus bendara. Eh, untuk teknisnya silakan Mas Daru. Bapak Ibu, silakan bagi para bendahara, silakan diklik breakout room-nya atau ini saya assign ya. Saya assign yang untuk bendahara, tapi kalau Bapak Ibu mau dengan kesadaran sendiri bergabung ke breakout room-nya bendahara, kami silakan untuk membantu karena ini saya akan sortir one by one gitu ya. Ya, di pojok kanan bawah ada pilihan more khusus bendara. Ada pilihan more, langsung klik breakout rooms khusus bendahara. Untuk admin Sakti dan Simas Paten tetap stay di ruangan ini. Kita bisa mindahin nggak sih? Assign aja sendiri. Nih, Dwi. Harusnya Pak bisa assign itu aja. Berarti kita harus keluar dari sini, ya, Pak.
kita keluar. Kita pindah dari sini. Ini kita aja yang pindah. Ya, kita pindah ke sebelah. Yang pindah siapa? Ya udah. Admin, bendahara, bendahara, Fajar, bendahara, bendahara, bendahara. Benar. Iya. Bagi yang saya sebutkan ya, Gaida, ini statusnya apa? Mau ikut di mana? Bendahara, bendahara. Silakan yang masih ada bendahara yang masih ada Herni, di grup ini. Herni mau ikut di mana, Herni? Bu Herni, bendahara. Masih ada di grup ini yang masih belum masuk breakout, bendahara. Sri Astuti, Sri Astuti, bendahara. Izin Mbak Yuha, Rani Mbak Yuha belum masuk. Mbak Rani ya? Tessa, Siap. Oh, namanya udah disesuaikan belum? Tessa ikutnya mana, Tessa? Aku pakai handphone Mbak. Ayo, Mbak Rani Makasih apa Mbak. tadi namanya? Arifudin, Rani Mbak Arif Rani. admin. Izin. Makasih Mbak Yuha. Oke. ENB Rani ya? Siap. Iya Mbak. Oke. Ada lagi yang Mas Bendahara masih di grup ini? Silakan komen Bendahara yang masih ada di grup ini. kayaknya udah enggak sih, Oke, udah saya clear ya. anggap yang ada di grup ini semuanya admin Sakti dan admin Yuliana si nih, Mas Paten ya. Yuliana apa ya, Yuliana? Belum jelas nih. Juliana mana? Yuliana, user Sakti, Satker apa nih? 683615. 683 615. Ini bukan. Nina, Nina jadi Bu admin apa Nina bukan, bendahara? Bu Nina admin. Nina BTPN, Sutarmi, Bu Sutarmi ini bendahara. Sutarmi bendahara. Udah aku masukin. Oke, Oke. Wiwi, oh Mbak Wiwi Wiwi sih di belum sini. belum. Oke. Oke. Widya, Widya Asri, Widya Asri, Nggak ada. BTPN ikut mana? Nina, Nina bendahara, Ya, Bu Nina bukan admin bendahara. ya. Widya ini dia Asri, operator sakti. Oke. Gea Indah Operator sakti. Andromeda, yang mana ya? Gea Indah tuh Satker apa ya? Lalu Gea Indah, tunggu tunggu. Kita masuk ke breakout, bikinin ini dah. Aku bikinin, aku mau join ke breakout tuh gimana caranya? Hmm, Allow partisipan to choose room. Yuha, nih assign to bendahara. Salah. Nih, banyak ini ya. Bendahara. Suci udah pindah. Mana? Suci. Tadi udah. Suci not join. Nah, ini belum ini. Belum mengassign. Apa? Yuha. Udah kok, udah masuk. Itu udah di breakout nih benar. Tadi kamu masuk ke bendahara ini. Loh, ini mah bahasa.
Coba diklik recording to the cloud dulu nanti. Ah, gua masih sendiri. Lu kan ngefoto doang. Record record to the cloud. Record to the cloud sekalian. Untuk absensi, untuk absensi itu ada dua ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di grup ini minta tolong virtual gubernurnya adalah untuk yang virtual Ya oke, Bapak Ibu kita akan mulai. Nah, ini bentar lagi kita tunggu ini dulu. Kita ya Bapak Ibu yang ada di room ini pastikan masuknya ke apa namanya virtual backgroundnya kita pakai yang recon user admin Simas Paten. Ambil dokumentasi sebentar. Gaya Indah Andromeda ini mohon izin saat ke mana? Kami konfirmasi. 1 menit nggak konfirmasi kami kick ya. Oke, 3. Ini Suci, Bendahara Suci ini kenapa dia tidak pindah nih Suci? Hah? Admin Febri. Ya, yang di sini pastikan VB-nya yang user Sakti ya. Oke, sebentar. Kita dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Ada 2 screen di sini. masih ada yang mau berbicara di sini. Ini kita stop video. Admin Simas Paten. Ini juga kita stop video. Oke ya, ini. Oke, mohon izin kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Eh, Pose terbaik kita ya. 3, 2, 1. Belum ini sekarang. Ya, sekali lagi layar kedua yang belum kena. 3, 2, 1. Silakan dinyalakan. Dan yang terakhir ini 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita langsung memulai saja Bapak Ibu daripada acara kita nanti tertunda lebih lama lagi ya. Mohon izin sebentar. Mas masih di mute. Terima kasih. Saya akan merefresh sedikit terkait modul admin. Supaya Bapak Ibu para admin, khususnya admin Sakti ya, karena kita pergantian user Sakti ini dalam belakangan ini agak cukup tinggi.
sehingga ini perlu dimitigasi, apalagi tadi sesuai dengan informasi yang disampaikan Pak Pras itu harus eh, sinkron atau ngelink ya, apalagi terkait kepemilikan user pejabat kebendaharaan. Jadi intinya di dalam apa user admin ini nanti akan dipisah modul administrator dan modul referensi ya kira seperti ini. Kemudian nanti pembahasannya terkait manajemen user sakti, email kedinasan, dan verifikasi NIK. Nah, pengelolaan user ini nanti Bapak Ibu akan kita cocokkan antara yang pegang user ini masih ada apa enggak gitu ya. Jadi nanti kita langsung live recon. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi konfirmasi kebenaran user, kemudian nanti akan membuat berita acara atau surat keterangan gitu ya. Dan nanti harus disampaikan ke kami, ke KPPN. Kemudian untuk pendaftaran user nanti diperhatikan sekali lagi bahwasannya pendaftaran user ini tidak harus menggunakan email kedinasan ya. Kalau ini nomor 6 pembuatan email sakti ini sebenarnya udah opsional. Jadi Bapak Ibu yang memiliki email kedinasan atau calon pengelola usernya itu punya email kedinasan, silahkan menggunakan email kedinasannya tanpa harus mendaftarkan apa pembuatan email terlebih dahulu gitu ya. Jadi catatan perubahan usernya ini pastikan tidak ada transaksi menggantung biasanya. Biasanya menggantung di satker lain. Jadi kadang-kadang ada satker yang baru pindah, pejabat yang baru pindah dari satuan kerja yang lain gitu ya. Nah, kemudian satuan kerja tersebut belum menghapuskan. Sebetulnya tidak ada masalah. Namun demikian, orang tersebut akan tetap bisa mengakses user yang ada di satuan kerja yang lama gitu ya. Dan ini kita lakukan eh, cleansing data. Boleh kita katakan ini cleansing data. Jadi. Oh, ini tadi. Boleh. Dari nggak apa-apa. Terkait email kedinasan tadi yang saya sampaikan untuk email kedinasan ini tidak perlu lagi dalam hal satuan kerja ini punya domain email kedinasan gitu ya. Tapi kalau memang nggak punya, misalkan PPNPN tidak dibuatkan email kedinasan ya mau tidak mau harus dibuatkan email sakti. Ini biasanya nih FAQ-nya ini jarang sekali. Kemudian ini verifikasi NIK Bapak Ibu. Verifikasi NIK ini sangat penting karena kecocokan data pengguna ini harus di atas 100 di atas 90%. Jadi user sakti bisa didaftarkan kalau namanya itu cocok 90% ke atas. Tapi ini ada batas waktunya. Saya lupa kalau nggak salah beberapa sebulan kayaknya. Sebulan itu harus sampai dengan 100%. Jadi bisa didaftarkan, itu akan muncul 90%. Tapi kalau sebulan kemudian nggak dicocokkan, nggak dikonfirmasi, maka ini akan muncul notifikasi biasanya. Dan bisa jadi ini usernya akan dinonaktifkan secara paksa oleh sistem. Ya, jadi memastikan lagi ini harus sesuai. Kemudian password, gitu ya, password. Nah, sekarang kedaluarsa password itu sekarang 90 hari. Jadi balik ke 3 bulan sekali Bapak Ibu harus mengganti. Jadi kalau yang kemarin 1 Oktober biasanya kemarin banyak sekali. Kalau awal tahun waktu itu kita agak sistem menyatakan 180 hari harus diganti. Kemudian di awal Juli Bapak Ibu ganti, kemudian pas di awal Oktober kemarin diminta ganti lagi karena sudah diperbarui lagi menjadi 90 hari kalender. Kemudian di sini jangan khawatir ketika ngubah password. Nah, ngubah password ini biasanya eh, Bapak Ibu sekalian akan diminta konfirmasi perubahan password. Nah, biasanya yang terjadi adalah ketika satkernya itu masih terdaftar di KPPN lain, dia akan sama-sama meriset gitu ya. Jadi satunya ngeriset, satunya ngeriset ya akhirnya kena semuanya. Padahal batasnya itu adalah sebulan 3 kali. Ya, kemudian dari sisi pengelolaan pejabat perbendaharaan, maka kita melakukan kegiatan rekonsiliasi ini yaitu user semua user rata-rata ini akan memiliki status seperti ini. User telah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status issue itu yang status digital signature. Digital signature ini pastikan
pengguna user sakti kalau bisa memiliki digital signature, utamanya bendahara, PPK, PPSPM, KPA, dan juga satu lagi PPABP. Jadi PPABP, karena PPABP itu semestinya itu PNS, dan mestinya PNS itu ya bisa memiliki eh, digital signature. Nanti tolong diurus di bagian TIK, Departemen TIK-nya di KL masing-masing. Dan juga apabila Satker tersebut memiliki user sakti khususnya. Jadi kalau nggak punya user sakti ya, ya kalau memang di bisa ya dibuatkan aja gitu ya. Tapi kalau memang nggak mau dibuatkan ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya memiliki digital signature untuk melakukan penandatanganan dokumen terkait belanja pegawai khususnya untuk PPABP. Kalau bendahara, PPK, PPSPM itu wajib ya. Kemudian di sini nanti akan bisa ngeriset sendiri, ngeriset mandiri pas prasenya Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya adalah ini catatan terkait DS ini ya. Nah, nanti bisa dipelajari. Yang penting jangan apa pas prase itu ya tolong dijaga sebaik mungkin. Dan juga yang berikutnya adalah ini interkoneksi Simas Paten. Nah, kalau interkoneksi Simas Paten tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Prastio, ketika pembukaan ketika pembukaan ini Bapak Ibu sekalian harus pembukaan user ini harus memiliki eh, apa sertifikat ya dari yang BNT, kemudian PNT, SNT. Nantinya kita akan 100% semua pejabat kebendaraan harus bersertifikat. Nah, di sini silakan nanti dicek masing-masing user si bendahara ataupun para PPK PPSPM. Nanti kita akan rekon juga, kita tayangkan monitoring siapa-siapa saja yang sudah atau belum melakukan pendaftaran aplikasi Simas Paten baik dari user admin maupun user si pejabat bersangkutan. Ya. Di ini akan tayang di sini dari Simas Patennya. Nah, kemudian pernyataan komitmen integritas ya, ini nanti harus dilaksanakan bagi Bapak Ibu sekalian. Namun khususnya ini belum ada kewajiban lebih lanjut nih. Ini masih piloting, ya, kira seperti itu. Lu nggak pindah? Lu nggak pindah? Hmm. User sakti yang digunakan ini admin satker, perannya ini ya. Kemudian ada validator, operator, admin KPPN. Ya. Oke, mungkin nggak banyak Bapak Ibu, jadi langsung aja. Di sini saya punya data user. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat itu ya. eh, ini Bendahara City, tolong tarik ke Zoom Bendahara. Silakan. Oh, ini masih ada yang nyantol di sini ya ternyata ya. City, Mbak Siti, kita masih tunggu sebentar Bapak Ibu ya, mohon izin. 614. Ini Mbak Siti sebenarnya sudah nggak ada di sini. Oke, clear. Bapak Ibu sekalian, saya punya data. Mohon bisa Bapak Ibu sekalian bantu isi atau nanti bisa di eh, rekonsiliasi lebih cepat gitu ya. Kami share terlebih dahulu linknya. Nanti kami tunggu sampai dengan 14.30. Harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link tersebut. Jadi linknya seperti ini. Eh, Mau bisa tayang ya Bapak Ibu. Ini usernya sudah kita sensor semuanya. Wah, kembali.
Ini nama, ini user ID. Tapi sebentar saya edit sedikit. Ini kayaknya ada yang salah ini. Mohon ditunggu sebentar. Nick Senso. Oh, sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu kira-kira ini apa? Tugas Bapak Ibu di sini adalah memastikan konfirmasi keaktifan dia digunakan atau tidak. Kemudian kesesuaian peran, ya. Semisal gini Satrio usernya digunakan, kemudian perannya nanti sesuai. Kemudian kalau memang perannya tidak sesuai, peran seharusnya ini dikosongkan saja kalau sesuai. Kalau tidak sesuai, ini kelompok penggunanya ada di sebelah sini. Jadi ke apa namanya modul yang muncul itu ini. Silakan kalau nggak sesuai, silakan ditulis di sini ya bagi yang tidak sesuai. Nah, adapun linknya ini saya share di chat room. Silakan Bapak Ibu sekalian eh, cek di chat roomnya. Bu Nurjana sebetulnya ini sudah masuk ke bendahara ini ya. Silakan tinggal diklik breakout roomnya kemudian di join gitu ya. Karena sudah kita assign ke bendahara, cuman ini posisinya tidak terjoin di sini, not join. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa dibuka di chat roomnya, bisa diklik kayak linknya ya. Mohon izin konfirmasinya di sini. Bisa, Mas. Oke, bisa ya. Silakan diisi sesuai dengan apa namanya kode satkernya masing-masing. Jangan ngisi kode satkernya orang gitu ya. Nah, baik. Silakan diisi dan kami tunggu 10 menit ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih tidak apa namanya tidak ada baru nanti kami akan memburu Bapak Ibu sekalian para admin kira-kira seperti itu ya. Nah, terima kasih. Silakan diisi terlebih dahulu nanti kami akan melakukan cross check data lagi. Oh, itu Mas, mau nanya. Kalau untuk yang apa di sini kan KPA-nya itu waktu itu kami sempat PLH itu nggak ngaruh ke KPP-nya kan ya? Ke bapaknya ya. Di sini kan ada kayak Pak Chandra Budi itu nggak ngaruh kan? Tinggal dibuat tidak digunakan ya dari KPP Cikarang Selatan. Oh iya, siap. Adapun dengan kasus yang demikian silakan aja kalau memang Pak Chandra Budinya itu masih menjabat di satuan kerja PLH Oh, sebagai PLH di tempat oh, lain ya berarti nggak masalah. Jangan nanti dihapuskan karena itu nanti kita akan menghapuskan user tersebut di user PLH-nya kalau dibilang tidak oh, digunakan. di user PLH-nya ya. Enggak Heeh, sih, kita udah KPA udah definitif ya. kepala KPP-nya udah definitif. Berarti dihapus aja ya Mas ya? Maksudnya enggak Iya. Heeh, statusnya tidak digunakan ya? iya. Mas Daru, Iya. itu kan Pak Hamidi udah pensiun, saya ganti pakai PLH-nya, bisa kan? Oh, untuk PLH
Pokoknya yang ada di sini silakan ditulis itu konfirmasi keaktifannya. Apakah dia tidak aktif atau tidak, atau aktif atau tidak. Karena nanti itu akan kami hapuskan user tersebut, ya. Yang mana nih Pak? Maksudnya yang PLH yang tidak aktif atau gimana? Maksudnya saya nggak paham nih. Contoh kode satkernya berapa, Bu? 681329. 681329. Hamidi pensiun. Ya, pensiun. Silakan dibuat tidak digunakan. Kemudian siapa PLH-nya? Sahabudin. Sudah ada kan di situ? Ada dia, beliau di Ya. MTSN 3 kan Pak? Iya. Jadi Sahabudin ini namanya ada tercantum di MTSN 3 dan juga di MAN 4. Iman 4. Iya. Jadi yang tidak digunakan itu silakan ditulis diklik tidak digunakan supaya nanti kami bisa menghapuskan user Oh iya, tersebut, gitu yang ya. Pak Hamidinya tidak digunakan ya Pak ya? Pak Hamidi tidak digunakan. Ya, siap. Mas Makasih, Daru Pak. izin bertanya, Ya. Mas kan kita punya kabel baru ya, HPA barunya itu belum didaftarkan sakti kan ya berarti ya? Masih Eh, menunggu dulu atau gimana Mas? sudah mendaftarkan apa belum sekarang? Belum sih, soalnya mau tanya dulu ini Oh, eh, iya. Nggak kalau apa-apa. Ini kan satkernya masih yang lalu gimana eh, Mas? datanya kan data per tanggal barusan ditarik tanggal 18 ya. Jadi silakan aja kalau mau dihapuskan ya ditulis saja tidak digunakan supaya bisa kita hapuskan sekalian. Nanti tinggal didaftarkan KPA yang barunya. Berarti bisa langsung didaftarkan yang baru saja ya Mas ya? Iya, silakan ditulis saja di situ tidak digunakan gitu ya. Siap Mas. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, bagi para di sini bagi yang PPK, PPSPM, KPA itu sudah tidak menjabat, tolong dihapuskan dari user adminnya di level user admin di monitoring di pejabat perbendaharaan. Karena kalau tidak dihapuskan, kami dari KPPN juga tidak bisa menghapuskan user tersebut. Ya, jadi sekali lagi bagi bendahara bagi usernya, user bendahara, PPK, PPSPM, KPA yang sudah tidak aktif, silakan dihapuskan dari user admin pejabat perbendaharaan. Bukan di penanda tangan ya, tapi di pejabat perbendaharaan. Mas Daru, Iya, berarti yang Pak Hamidi tidak digunakan saja ya Pak? Berarti kan posisinya yang iya, kesesuaian peran tidak usah diisi kan? betul, 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 betul. Oke, sudah siap Pak. Iya, semuanya ya, termasuk adminnya juga ya. Oh, Silakan. admin ya? Iya, adminnya Oke, juga siap. diisi. Jangan jangan ngisi ini doang, adminnya nggak diisi ya. Iya Pak, diisi siap. Ya, Makasih ya. Mas. Ini Pak Daru, Kemenak Mas Kota Daru Ibnu, izin. Ibnul Mubarok ini nggak ada di sini ya, Ibnu. Sebenarnya saya. Ada, Mas Oh, Daru. oke Pak Ibnu, ya silakan Ya, diisi ya. Oke, gimana Pak Ibnu? Mas halo Daru. ya, Mas Daru. Heeh, Ya. ya. Ya udah Pak Ibnu, tolong diisi di linknya ya. Mas Oh, Daru di link, kurangan. di link ini ya. Ya Mas, ya Mas, nanti ditunggu Mas. Pak Daru Ya Mas izin. Daru. Ya. Ya, Pak, pakai HP soalnya Mas. Oke, ya. Izin ya. Ya. Siapa tadi yang nanya? Pak Daru izin Mas. bertanya. Ya. Satker 660 Satker berapa? 683039 Pak Daru izin. Iya, Bu. Hah? Kan kami ada pejabat KPA dan PPK yang sudah mutasi Pak. Pejabat Hmm? KPA tuh atas nama Pak Babai Bainullah mutasi ke Kanim Bandung, ke Imigrasi Bandung sama Pak Berti Mustika. Dan satu lagi Pak Akbar Derajat Bugitara kan sebelumnya PPK tapi sekarang sudah mutasi jadi KPA di Kanim Sibolga. Kalau kami hapus dari admin di sini, di sana kehapus nggak ya Pak? Enggak ya? Sebagai satuan kerja, tugasnya Bapak Ibu adalah menghapuskan dari monitoring pejabat perbendaharaan, dari Hmm. pejabat perbendaharaannya. Adapun usernya nanti kami yang menghapus. Jadi di sini saya menginginkan Bapak Ibu mengisi apakah user tersebut digunakan atau tidak. Karena kalau tidak nanti tindak lanjut setelah ini adalah KPPN akan menghapuskan user-user yang statusnya tidak digunakan. Kira-kira Oh seperti iya itu. Pak. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang adalah mengisi user itu digunakan lagi atau tidak di satker Oh, Bapak Ibu, bukan di satker orang. baik Istilahnya baik. kalau sebagai PLH di tempat lain ya
Ya biarkanlah itu PL apa di Kita di dari satkernya sana. yang sana gitu ya. Aduin Pak. Oh, Artinya baik, di baik. sini tidak digunakan lagi ya. Kira-kira Baik. seperti itu Bu Ya Atik. udah. Mas Daru, Baik, terima kasih Pak Daru. Iya, Mas Mas Daru Daru, izin tanya lagi. iya, Mas Acaranya ntar malam ya, punten, sebetulnya ya. Satker 6900560 ke iya. bawah, drop down-nya belum dibikin, Mas, jadi nggak bisa ngisi. Drop down-nya belum dibikin. Yang mana? 690 560. 6900560. Udah Kalau di ada, aku di refresh belum Makasih, bisa, Mbak. Mas. ada di saya ada semua ini. Ibu pakai handphone apa pakai ini? Pakai laptop, Nanyain Mas. pernah ada. Pakai Oh, laptop. Ini saya Iya, bisa. tadi oh, terakhir pokoknya kalau refresh Ini belum ini bisa. bisa nih. Nih, muncul nggak di tempat Bapak Ibu? Nih, tayang nggak nih? Tidak Kalau di digunakan. aku nggak Digunakan. bisa, Mas. Coba nanti dipindah ini aja Bu. Ibu pakai link apa namanya? Pakai laptop lain aja deh. Nanti di link ini. Kalau nggak Ibu pakai handphone bisa nggak? Kalau coba Jadi pakai coba deh, Mas, handphone. pakai handphone. Heeh. kalau biasanya mereka Zero izin filenya cek gitu Iya, kan 554560. yang iya. ke email kita ke emailku gitu. Apakah udah lengkap? Iya, kenapa? Nah, nah itu kan Pak Denny udah bukan operator lagi ya. Kalau Saya ini cukup kami sudah tulis bendera pengadaan pengeluarannya di situ. yang aja kita udah pernah Oh, pengadaan baju batik iya, berat ya. Nanti batik yang bersangkutan setelah nanti kita infokan ya. Setelah ini bagi yang tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu nanti boleh para admin boleh mengajukan form perubahan user atau pemutakhiran user gitu ya. Ya, Mas. Ya, Mas Daru, izin bertanya lagi. iya. Ini kan di kami masih ada revisi POK ya, Mas ya. Hmm. Itu untuk akun KPA-nya masih digunakan sampai revisinya selesai. Oh, Apa kalau harus didaftarkan dulu yang baru ya, Pak? kebijakan itu kami serahkan ke satuan kerja ya, tapi baiknya Oke, diganti. Tapi kalau memang on proses ya silakan aja. Apalagi SK-nya baru turun dan beliaunya masih menjabat dan ingin menyelesaikan pekerjaannya, ya kami silakan aja. Tapi setelah itu nanti supaya diperbaiki. siap Mas Daru. Makasih Mas Iya, Daru. sama-sama. Mas MTSN 1 ada di sini. Apalagi gabung di sana ya, MTSN 1. Daru, kalau Hilang, yang di Pak tabel hilang. penggunanya dihapus juga nggak, Mas? Adminnya bendahara, oh ya benar. Gimana? Di tabel penggunanya dihapus Mm-mm. juga nggak yang udah tidak aktif? Silakan diisi di kolom H, I, dan J. Nggak yang di apa modul admin kan ada tabel pengguna tuh. Heeh, Kemudian kan heeh. ada yang sudah tidak aktif, itu dihapus juga nggak yang tidak aktifnya? Nah, yang bisa menghapus nanti KPPN. Maka tugasnya sekarang diisi di sini, itu aktif atau tidak. Nanti yang menghapus adalah KPPN. Siap, makasih Mas. Mm-mm. Oke, cukup terisi. Pengadilan Agama Bekasi. Masih on proses kah Pengadilan Agama Bekasi? Ibu Nani. Nani Suwarni. Bendahara nggak ya? Bendaharanya siapa di sini? Nani admin. Nggak ada nih, nggak hadir nih. Iya, bendahara. Tapi bendaharanya Devi di sini. Hah? Nah iya makanya PN Bekasi. PN Bekasi adminnya siapa ya? Risa. PN Bekasi KPP Pondok Gede. KPP Pondok Gede. Nggak ada juga di sini. Oh ya, KPP. Pak Daru izin bertanya. Iya, silakan. Pak, kami dari Satker 632025, Pak. Izin Ya. bertanya, ini ada beberapa nama yang saat ini memang
untuk keaktifannya itu sudah tidak digunakan Mm-mm. karena memang beberapa orang tersebut tadinya apa ya menjabat sebagai eh, apa operator dan sebagainya karena memang kita tadinya untuk keuangan dipegang sama Satker tersebut. Lalu apabila sekarang untuk keuangannya kita pegang sendiri, otomatis kan udah eh, nggak ada lagi ya Pak nama-nama tersebut. Itu di peran seharusnya diisinya apa ya Pak? Usernya tapi masih dipakai nggak? Kalau untuk usernya, kalau untuk karena kan kalau untuk yang di Bapas kan kita udah punya yang baru ya Pak orang-orangnya. Mm-mm. Jadi untuk yang nama-nama yang itu kan dari satker yang lain. Itu Mm-mm. kira-kira gimana Pak? Nah, ya itu tadi. Maka dari itu, apakah user yang ada di list link itu masih digunakan atau tidak oleh si Kalau satker, oleh di satkernya Bu Priska? Kalau iya, tidak digunakan, silakan di checklist tidak digunakan. Nanti akan kami hapus usernya. oh siapa? Untuk di peran Iya. seharusnya itu diisinya apa Pak? Eh, Kalau memang itu kalau peran di kolom sebelahnya nggak sesuai. Oh iya, Jadi intinya di sini eh, apakah user tersebut aktif atau tidak digunakan? Kalau aktif, apakah perannya sesuai? Tapi kalau sudah tidak aktif, ya otomatis perannya udah nggak kita lihat lagi, akan kita hapuskan usernya tanpa melihat peran. oh baik kalau gitu. Terima kasih Pak. Iya. KPP Pondok Gede, Pengadilan Negeri Bekasi, kemudian PA Bekasi, KPP Pondok Gede ada di sebelah nggak? Nggak ada juga. Kementerian Agama Kota, MTSN satu lagi di sebelah, BTPN. BTPN apakah ada di sebelah? Bu Nina tuh adanya di mana ya? Di sini atau di sebelah ya? Nina ada di sini. Bu Nina, halo Bu Nina. Bu, Siapa Naru? ya Bu Nina bisa dibantu isi linknya. Balai Pengujian Perkereta Apian ada di sini. Oh sebelah ya. Tapi di sini adminnya cuman Santi. Adminnya Santi. Santi Muharani. Bukannya Tania. Oh gitu. Ada Santinya di situ ada di sebelah ada. Oke, Balai Pengujian Trap KPP Bekasi Utara. Ada Andi, ada Eli di sini. Tertulis adminnya dua. Admin Andinya lagi di sebelah ya. Iya, makanya tertulis di sini dua. Makanya kita mau konfirmasi dulu. Man satu, kemudian Man satu kota sudah, Man satu kabupaten. Bu adminnya siapa? Bu Kartia. Kartia lagi di sebelah. BPMSP Bu Erna. Apakah Bu Ernanya di sebelah? Mestinya tidak. BPMSP 567282 nggak ada di sini ya. MTSN 3 Fitri, MTSN 4 Mimin, MTS lagi pada di sebelah semua ya. Tinggal KPKNL, oke, clear, Kemenak, banyak. Kemudian Kejaksaan Kabupaten Bekasi, Vincentius lagi di sebelah. KPP Cikarang, KPP Cikarang Utara. Loh, tadi yang nanya Chandra Budi ini mana ya? Ya, dari KPP Cikarang Utara nih, Cikarang Utara nih adminnya Alvio dan Rosa. Tertulis bendara pengeluarannya si Aditya Kurniawan, Alvio. Alvio ada di sebelah nggak? Mungkin Mas Daru, Oh, Mas Daru. Mas Alfie udah pindah itu, Mas.
Udah pindah Nah, seksi dia. ini pemegang kode satkernya siapa ya? Adminnya di sini. Nggak ada semua nih. Alvio dan Rosa. Oh, Mas Mas bisa dicolek si Rosa. Rosa nggak? Rosanya di WA. Kenal nggak sama Ma- Rosanya? oh, Mbak, Mas Rosanya kayaknya lagi cuti deh itu. Oh, lagi Lagi cuti cuti. nggak, Mbak? Oh, iya. Iya Cowok. lagi cuti Mas Rosanya, Mbak. Mas. Itu Hmm, oke. paling paling Mas siapa ya? Mas Novan. Mas Novan bendaharanya sekarang. Oh, Novan ya. Mm-mm. Iya, betul. Novan Cuman ada nggak kayaknya di Novan? Bendahara Cikarang Utara. Ada ya? Oke. KPU Kabupaten bendaharanya. Bendaharanya KPU Kabupaten ada nggak? Bendahara KPU Kabupaten. KPU Kabupaten. Ferdi. Ferdi sini. Oke, Mantiga lagi di sebelah ya. Polres, Polres Metro, Polres Metro lagi nggak ada di sini, nggak ada di sini. Eni Wahyuni, ini Bu Eni Wahyuni ini statusnya jadi admin nggak nih Bu Eni nih? Eni Wahyuni, Kodim, Ibu Suparsih, Kodim adakah perwakilan Kodim di sini? Kemudian pangudi luhur nih sudah mulai terisi ya, kami tunggu pangudi luhur. Kemudian BPKK, BPKK ini Januar, ada Januar di sini, Pak Januar. Saya Nuarnya lagi dinas, Pak. Saya operator komitmennya, Pak. Atas Oh, nama dia. Ibu, saya minta tolong diisi. Ibu kan tahu user-user saktinya ya. Tolong dibantu diisi di linknya ini, Bu. Nggak bisa, Pak. Nggak ada drop down-nya, Pak. Diklik nggak mau. Ini di saya kok mau ya? Iya. Saya sama Ratri sama-sama coba tetap nggak bisa, Pak. Oh, Yang saya pangudi luhur juga sama, Pak. Cuman bisa dari admin sampai yang KPA-nya. Yang itu, Pak, yang bisa oh, diisi segitu. admin sampai KPA. Oh, ini ya. Kayak sampai yang Supardal itu, Pak. Oke, sebentar-bentar. Kita cek dulu protecting sheet-nya. A sama I. Oh, ini keblok. Tapi ini can edit kok. Can edit, can edit, can edit. Statusnya semua. Aduh, bocor sekali baterai. Coba Bu di share screen Bu, biar saya mau lihat kayak apa nggak bisanya, biar saya edit dulu sheet ininya, protecting sheetnya. Baik, Pak. Bentar, Pak. Karena kalau saya cek tadi saya ngetes pakai apa namanya user yang lain sih bisa ya. Saya coba. Oh iya ya, bentar ya. Kami kayaknya ke blok sheetnya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, coba Ibu bisa di refresh. Kayaknya udah kebuka tadi. Mohon maaf ya. Bisa?
Belum lah, siapa yang mau SS? Sudah bisa, Mas. Oke, terima kasih. Udah, mau SS? Udah? Oke. BPKK Bekasi udah bisa juga ya, Pak? BPKK udah, barusan saya buka itu ya. Iya, udah bisa. Udah. Oh, udah. Ini ya nggak? Yang ini? Siang Pak, maaf boleh bertanya Pak. Iya, boleh, silakan. Eh, untuk pengisian yang GIF Google Sheet tadi, itu kami ada yang akunnya tadi saya kurang menyimak untuk yang pejabatnya udah nggak ber itu udah nggak Nggak menjabat aktif. itu diganti ya, ditulis di Dibikin komennya statusnya tidak aktif. tidak aktif. Nah, Nah, kemudian nanti terus kalau misalnya ada satu orang yang dulunya tuh bendahara pengeluaran, jadi, nah terus sekarang dia jadi bendahara penerimaan, untuk pengeluarannya itu dinonaktifkan ya? nggak berarti usernya masih ada aktif, tapi perannya tidak sesuai, gitu. Iya, tapi yang satunya sesuai Pak, yang penerimaannya sesuai, yang pengeluarannya udah Iya, aktif. karena kan yang satu kan kemarin bendahara pengeluaran ya, sekarang jadi penerimaan gitu ya. Ya, nah Nah, itu itu statusnya berarti aktif, tapi perannya tidak sesuai. Kalau memang di situ masih ada peran bendahara pengeluarannya, nanti kita change, kita apa dilakukan pemutakhiran, gitu ya. tulisnya tidak sesuai aja atau pakai keterangan Itu bendahara di pengeluaran sebelahnya tidak kan sesuai? ada kolom sesuai atau tidak di kolom I, Heeh. itu diisi tidak sesuai. Kemudian sebelahnya diisi peran yang seharusnya dipegang. Yang seharusnya berarti yang Contohnya siapa? Itu namanya siapa? ini Yang yang sesuai. Ibu Asti BPPTIK. Asti, Asti mana ya? Asti nomor berapa? Ini. Nah, ya, ya, itu Ya, kan Asti eh, ini tugasnya kan saya masih ada tuliskan bendahara benar pengeluarannya ya. penerimaan pengeluaran ya. Pengeluarannya udah nggak aktif. Nah, ini berarti statusnya tidak sesuai dibuatnya. Hmm, Kesesuaian peran tidak sesuai. Oke, Oke, kolom I-nya dibuat tidak sesuai ya. iya, Kolom benar. I dibuat tidak sesuai. Kemudian kolom J diisi peran yang seharusnya. Dia sekarang apa? Bendahara penerimaan aja. Ini, ya, Nah, ditulis di situ bendahara penerimaan di kolom J-nya. peran seharusnya bendahara penerimaan. Gini aja ya, Pak. Iya, ini Febrian ini masih digunakan usernya. Masih, tapi bendahara penerimaannya udah enggak, karena kan udah ke Ibu Asti. Terus sekarang yang bersangkutan apa? Ada jadi, Kolom peran seharusnya diisi bukan alih tugas ya, tapi diisi peran yang harusnya dia pegang gitu ya. Kalau iya, tulis bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. Nah, kalau dia megang bendahara pengeluaran, ya tulisnya bendahara pengeluaran. Kalau dia pegang operator anggaran dan lain sebagainya, selain bendahara penerimaan, ya dia tulis nama operatornya gitu. oh iya, oke, oke. Ditulis Ini kolom. ada, Gitu. Oke, kami tunggu untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Dan kemudian ini yang berikutnya adalah terkait dengan user Simas Paten ini ya. Jadi terkait user Simas Paten ini silakan nanti pejabat-pejabat berikut ini, jadi para admin Simas Patennya, kalau nggak ada di sini tolong dicatat ya, bisa dibantu dicatat untuk disampaikan ke admin Simas Patennya untuk segera mendaftarkan para pejabat ini ya. Pejabat-pejabat ini
supaya didaftarkan PNT-nya. Jadi untuk PPK itu kan bisa metode konversi gitu ya. Jadi kalau konversi artinya bersangkutan kalau udah punya PBJ nanti bisa dikonversi di Simas Paten. Jadi silakan nanti didaftarkan di Simas Patennya untuk orang-orang berikut ini. Ya nanti akan kami share. Jadi ini Bapak Ibu bisa ngecek ya di sini kode satkernya. Dan suratnya juga sudah kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Surat kapan itu Pak Pras? Ada berapa hari yang lalu ngirimnya? Udah lama kan? Oke, Pak Ferdi bisa isi di Ferdi Sukristia di mana? Tunggu, ini baru bergabung soalnya Pak Ferdi. Udah dipindahin ya? Oh, ya udah. Izin Pandaru, Iya, Pak, saya Satker dari 690634 BPKK Bekasi. iya, Mau tanya Pak, kan kami baru pergantian kepala balai Pak. iya. Cuman statusnya itu KPA-nya kan masih yang lama ya, Bu Lucia. Mm-mm. Cuman sekarang kami belum mempunyai KPA yang baru tuh belum berubah karena masih dalam proses perubahan ya. Berarti Bu Lucia ini statusnya gimana Pak? Masih tetap sampai saat ini atau nanti tunggu SK baru? Tapi pejabat barunya sudah ada kan ya Bu ya? Pejabat barunya kepala balai kami sudah ada, cuman secara SK KPA-nya kami belum punya Belum Pak yang baru. didaftarin. Masih yang lama kan, jadi masih atas nama Bu Lucia. Hmm. Oke, sebetulnya kalau dari user KPA sepanjang Ibu tidak ada proses revisi itu tidak ada masalah kalau dibuat tidak aktif karena setelah ini kan harus segera ketika ada user baru nanti langsung diaktifkan. Jadi nggak apa-apa, ditulis saja Hmm. tidak aktif nanti supaya kami cicil untuk menghapusnya karena di sisi lain kalau pejabat perbendaharaan itu Bapak Ibu harus melakukan penghapusan data Hmm. di monitoring atau di pejabat perbendaharaan menunya kalau di user admin ya jadi nanti dicek user adminnya kemudian di pejabat perbendaharaan Tapi Pak, kami kan masih lagi proses kayak revisi DIPA, terus kan masih pakai punya KPA nih Pak. ya Itu kalau maka dari itu nggak apa-apa. kami kembalikan lagi kalau Oh, memang masih ada tugas atau pekerjaan yang belum selesai ya berarti jangan dihapuskan terlebih dahulu jangan oh di berarti masih pakai itu dulu ya sementara ya. Iya, betul Oke, baik Pak. Ya, bisa dibantu dilengkapi ya nanti ya isiannya ya BPKK ya Sudah Pak tadi dua sih yang tidak digunakan. ini yang lain udah dibikin digunakan. Digunakan masih. Kecuali yang Eh, bulusi itu yang tadi saya mau tanya dia karena masih kita pakai sih untuk revisi DIPA. ini tolong statusnya dibuat digunakan ya, yang kosong-kosong ya. Oh, itu tetap diisi ya berarti yang kosong Iya, ya? tetap diisi semua, biar biar Oke. jelas. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Oke, kami lanjutkan lagi Bapak Ibu terkait kepemilikan user tadi ya untuk pejabat pejabat perbendaharaannya nanti didaftarkan. Udah ada belum Pak Pras suratnya? Udah lama Pak Pras? Oh, baru hari ini. Monitoring belum sertifikat. Oh, ini. Yang hasil pelaksanaan ini ya. Oke, 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 oke. Bapak Ibu, ini surat yang terkait siapa-siapa saja yang harus segera didaftarkan di Simas Patennya. Silakan dicek di chatroom ya. Berikut kami sampaikan. Oke, silakan dicek. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah ini silakan Bapak Ibu kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan konfirmasi hasil user ini sebagai bentuk laporan kami juga. Deadline-nya berarti minggu depan nih, tanggal 25 ya, Jumat depan
Jadi ini kami user cannot. Oke, sebentar ya. Ada satu file yang in close. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian membuat surat berikut dan disampaikan ke kami melalui apa? Pakai pakai sheet apa pakai apa? Konfirmasi user nih. Surat konfirmasi user. Apa surat biasa aja? Konfirmasi user suratnya. Enggak, satker ke kita. Mm-mm. Mm. Ya tadi surat yang tadi. Keterangan si Sapir udah pakai surat biasa aja ya. Ke Raya aja maksudnya. Ya silakan dikirim seperti biasa Bapak Ibu nanti suratnya ke apa Bapak Ibu mau mengantar suratnya boleh atau mengirimkan pakai pos atau mengirimkan ke email kami di email ini aja Subagum atau menyampaikan ke pakai tiket HCSO juga boleh. Bapak Ibu, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Izin Mas Daru, Iya, KPK Bekasi Mas. iya, gimana? Iya, saya ada titip pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan kami kan ada mutasi Mas. Heeh. Bapeda yang pindah itu. Terus kami coba daftarkan teman yang baru sebagai prioritas bendahara. Tadi informasi dari Mas Falta itu NIP-nya udah ada, jadi nggak bisa kita daftarkan nama Mbak Devi ini. Itu kira-kira apakah nanti beliau di Eh, bagian keuangan kantor pusat masih terdaftar atau gimana ya? oke. Kalau di link sini belum ada, Pak Suryo. Di link yang saya kasih itu udah ada belum namanya? Di link yang ini, yang ada di chat room. Link yang ada di chat room. Coba bisa dibuka linknya yang di chat room. Itu ada nggak usernya, nama beliau? Apakah beliau sebenarnya sudah didaftarkan tapi pakai peran yang lain gitu. Jangan-jangan sudah ada, makanya sudah terdaftar gitu. Ya, siap izin saya cek dulu Mas Dar. Kasih. Iya, silakan. Baik, Pak Bapak. Daru izin mau tanya, Iya, silakan. Pak ini yang dari Satker 416242 ya Pak. Itu Iya. kan PPSPM kami belum mengikuti e-learning di KLC, jadi kan belum ada sertifikatnya. Itu gimana ya Pak Daru? Oh ya, jadi pertanyaannya adalah Satker Pak Diki ya, kayak PPSPM Pak Diki ya. Iya, Pak betul-betul. Diki belum memiliki, belum ikut e-learning gitu Sertifikat. ya. Iya, jadi belum bisa UKOM juga. Oh, kalau masalah UKOM itu kan terkait ini Bu, pejabat fungsional. Kalau umpama apa namanya pejabat perbendaharaan untuk dapat PNT atau SNT. Kalau PNT kan PPK kan dari hasil PBJ-nya aja. Tapi kalau yang SNT itu kan nanti mengikuti e-learning dan kemudian nanti ada semacam tes. Tapi tesnya itu ya boleh dikatakan kayak post test lah, post test pasca apa namanya pasca kehadiran. Jadi nanti di hari H-nya itu ditentukan tanggal pelaksanaan e-learning atau ujiannya itu nanti ada semacam apa pembelajaran di depan, kemudian ada hasil post testnya, kira-kira seperti itu. Nah, yang jelas sekarang silakan diusulkan di Simas Patennya. Jadi bagi para PPSPM dan PPK yang belum memiliki PNTSNT, silakan admin satkernya mendaftarkan orang-orang beliau-beliau tersebut ke di aplikasi Simas Patennya untuk didaftarkan sebagai eh, PNT atau SNT supaya nanti bisa dikonversi ataupun mengikuti e-learning gitu ya. Jadi kalau udah pernah e-learning ya nanti tinggal di create kan, tapi kalau belum nanti akan diusulkan atau dijadwalkan betul ya, Pak Wres ya. Akan dijadwalkan mengikuti e-learning daripada SNT kegiatan SNT untuk mendapatkan sertifikat tersebut kira-kira seperti itu.
siap. Makasih, Pak. Oke. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas Daru izin. Iya? Mas Daru, kalau saya buka Sakti KPA saya itu tuh ada pilihan. Wow, Sakti buka kafe. Jangan ya Mas ya. Dapat kalau Jangan ya Mas ya. Jangan buka Sakti orang ya. ya Pak, itu tuh Gimana 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 ada ceritanya? dua pilihan kode satker Mas. Heeh. Artinya mungkin masih dipakai oleh satker lama. Itu nggak Mm-mm. bisa kita hapus ya, harus satker lama yang hapus atau bagaimana Pak itu? Oke, jadi banyak saya yakin banyak dari Bapak Ibu sekalian yang pejabat perbendaharaannya itu pindahan dari satker lain yang kebetulan di sana juga pernah menjadi user sakti gitu ya. Nah, adapun yang demikian yang bisa menghapus peran di satker orang itu adalah KPPN yang bersangkutan atau boleh di apa namanya mungkin ditambahkan saja di kolom mana ya di kolom L jadi di kolom L di sheetnya tadi bagi yang merasa ah ini harusnya sudah ada di apa harusnya udah nggak ada di sana nih tapi waktu login itu masih tercantum kode satker yang satker lamanya coba dituliskan di kolom L terdaftar di mana saja? Terdaftar di mana? Di mana saja selain kode ini. Oke ya, saya tambahkan di kolom L. Bapak Ibu bisa kalau memang satkernya apa si user tersebut terdaftar di misalkan ada di KPP Tobelo atau KP apa di Lapas Makassar gitu ya. Nah, ini silakan ditulis di kolom L. Itu terdaftar di mana saja. Supaya nanti kami coba mengusulkan untuk penghapusan melalui kantor pusat gitu ya. Karena dalam hal ini kami tidak bisa atau tidak punya otorisasi untuk melakukan penghapusan di KPPN selain area Bekasi. Kira-kira seperti itu Mas Irfan jawabannya. Makasih Bapak. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, maaf mau tanya lagi. Iya. Untuk yang sertifikasi untuk PPK, itu bukannya kemarin tuh udah selesai ya, Pak? Kalau yang terlambat daftar, apa masih ada bisa ikut pelatihan lagi di tahun ini? Terlambat daftar, apakah masih ada pelatihan lagi? Kesempatan chance untuk pelatihan sertifikat PPK. PPK-nya udah PBJ kan tapi nya? Udah, kalau yang sertifikasi uji kom PBJ yang level satunya udah. Tapi Heeh. buat yang PPK-nya itu belum. Oh iya, itu kan nanti bisa metode konversi. Ada metodenya di situ konversi kalau PPK. Yang penting di daftar Rinja di Simas Paten nanti ada metodenya konversi. Biar kebaca dari Oh, berarti nggak perlu uji kom, ujian sertifikasi untuk PPK-nya nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau di tahun ini berarti masih dibuka, Pak, untuk konversinya. Iya, bisa. Insya Allah masih bisa kok sampai biasanya itu sepanjang tahun kok itu biasanya. Oh gitu, baik-baik. Iya, karena yang butuh e-learning itu kebanyakan nanti yang apa namanya, yang PPSPM. Kalau yang PPSPM itu biasanya butuh e-learning. PPSPM belum buka ya Mas ya? PPSPM kapan lagi buka Pak Pras? Informasinya? Masih menunggu, mudah-mudahan November ada. Iya, kira-kira seperti itu Bu ya. Katanya November mudah-mudahan E-learningnya ya. dibuka So- e-learningnya. Di situ kan Soalnya kan ada itu peng kayak 16 itu. harus harus ini ya, nggak bisa. Ya maksudnya harus dipanggil ya, nggak bisa ikut kayak kayak apa sih yang kita ikut di KLC itu. Betul dia nanti harus mengikuti apa namanya undangan juga nanti Iya, pakai undangan ya. kira-kira seperti itu. Oh, Nah di sini ada tahun ini belum ada ya berarti ya? Berarti coba ditunggu di saya November Desember ya? iya di sini baru ada pengumuman 16 16 di situ Mm-mm. hasil yang triwulan 3 sambil nanti biasanya akan ada lagi biasanya coba yang pengumuman 16 tuh nanti dicek lagi apakah ada informasi
untuk TW4, tapi biasanya nanti akan ada terpisah pengumuman untuk TW4-nya. Tapi Iya. nggak apa-apa kalau mau dilakukan supaya nanti bisa apa namanya ada prioritas gitu deh, prioritas untuk kita naikkan menjadi supaya bisa SNT kira-kira seperti itu. Apalagi yang Bapak Ibu sudah lebih dari setahun gitu ya menjadi PPSPM. Tapi kalau yang belum setahun ya apalagi ini kesempatan yang lebih baik supaya segera bisa didaftarkan sehingga prosentase pejabat perbendaharaan yang bersertifikat di tempat Bapak Ibu ini bisa 100% lengkap baik dari SNT, BNT maupun PNT. Mas Daru, Ya, boleh menambahkan oh silakan silakan Bu Yanti. terkait SNT PNT, Bu, eh, untuk periode ini triwulan 4 sampai dengan Desember masih ada. Kalau mau dikonversi silakan. Kalau yang belum nanti refreshment itu mungkin udah dimulai dibuka karena di bank yang sebelumnya itu dari Juli sampai dengan Desember dibukanya, tetapi tetap pengumumannya per triwulan. Itu aja sih mungkin Mas Daru. Iya, Terima terima kasih. kasih Bu Yanti informasinya ya. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang terkait SIMAS Paten ya. Nanti dalam hal membutuhkan kejelasan lebih lanjut nanti bisa koordinasi dengan Bu Yanti ataupun dengan kami di CSO di depan. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Eh, Sekali lagi ya, kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan user gitu ya. Jadi pastikan syarat utamanya itu satu adalah pengantar ya. Surat pengantar dari pimpinan. Yang kedua, isi pengantarnya itu apa saja? Yang pertama ada SK Sakti ya. Kemudian yang berikutnya ada setelah SK Sakti apa? Formulir pendaftaran user yang PDF-nya yang bertanda tangan. Yang terakhir adalah formulir pendaftaran user yang Excel. Jadi kalau keempat dokumen ini lengkap, insya Allah kami akan segera memproses. Oh, satu lagi, ada 5 sekarang ya. Ini opsional untuk pejabat perbendaharaan. Jadi selain pejabat perbendaharaan cukup 4, tapi kalau yang pejabat perbendaharaan artinya KPA selain KPA ya, PPK, PPSPM dan bendahara ini wajib ada surat keterangan apa namanya kesediaan un- sudah didaftarkan, sudah didaftarkan ya. Pernyataan sudah didaftarkan di Simas Paten. Kalau bendahara ini harus ada BNT yang masih berlaku gitu ya. Atau kalau iya minimal sudah diusulkan ya. Jadi ada bukti pengusulan Simas Patennya gitu ya. Oke, untuk Buati declare usernya, file declare usernya baik Buati nanti akan kami sampaikan juga file ini di link ataupun di WA grup nanti ya. Nanti kami sampaikan. Mas Daru Bapak Ibu izin. ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Mas Daru. Izin Silakan. untuk kelengkapan yang tadi, surat SK dan sebagainya disampaikan melalui apa ya, Mas? Oh, terima kasih. Silakan disampaikan melalui HICSO aja ya Bapak Ibu ya. Supaya apa namanya lebih ke data di tempat kami untuk di HCSO-nya. Karena kalau di HCSO nanti kita bisa ngumpul semua di situ, baik saya atau Bu Wiwi atau Bu Yuhan nanti bisa saling memantau. Jadi pastikan keempat itu lengkap. Jadi kalau pakai girinya pakai WA tuh kadang-kadang saya udah nggak tahu lagi. Saya mohon maaf juga nih kalau ternyata di sini ada orang-orang yang kiranya agak jengkel juga sama saya kalau ini Mas Daru di WA nggak dibalas-balas. Nah, itulah. Karena WA saya belum jadi balas, udah masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Tapi kalau di HCSO, insya Allah kami akan selesaikan permasalahan yang ada di situ. Karena kalau nggak selesai, kami juga akan mendapat scoring yang kurang baik, kira-kira seperti itu. Dan juga nanti kalau dapat HCSO, mau dibantu juga feedback. Gitu. Mas Daru izin itu yang untuk e-learning ya, kalau seperti PPK yang tinggal dia udah punya PBJ, terus mau
dapat sertifikat yang untuk PPK-nya itu sama juga seperti ini, surat pengantar dan sebagainya. Oh, kalau masalah surat pengantar ini kan untuk kepemilikan user sakti ya Bu ya. Oh iya. Nah, kalau yang 4 form dokumen tadi adalah untuk kepemilikan user sakti. Nah, adapun yang tadi, yang kelima tadi, ya berarti iya. Kalau beliaunya itu sudah ada apa namanya, silahkan didaftarkan di Simas Paten untuk nanti calon usulan. Misalnya nanti minimal tuh ada keterangan atau ada SS dari admin apa dari user Simas Patennya. Itu nanti oh orang ini sudah di dalam tahap usulan gitu. Nah, nanti kan kalau yang user yang bersangkutan itu nanti kan harus melakukan apa namanya? Tinggal sebenarnya kalau yang PPK tinggal upload aja sih, upload dokumen PBJ-nya itu nanti otomatis terkonversi pada next periode yang tadi katakan Bu Yanti yang tadi dibuka gitu ya. Nanti tinggal kan diproses usulannya, kemudian nanti dikirimkan sampai di kantor pusat. Jadi proses tersebut sebenarnya penentunya itu nanti finalnya ada di kantor pusat dari KPPN hanya sebatas mengusulkan apa yang Bapak Ibu usulkan daripada si admin-admin ataupun pejabat yang bersangkutan. Mas Iya, Daru, jadi terkait KPPN Makasih. terkait memantau monitoring akurasi data. Mas Daru, Iya. Mas, ini kan yang sertifikat kan bisa di-download ya di Simas Paten. Nah, ini Mm-mm. untuk yang PPK sama PPSPM-nya kan bisa ya karena pengajuannya tuh di tahun 2023 dan 2024. Nah, ini ada bendahara dia 2017 sih dapat sertifikatnya. Nah, ini Hmm. pas di Simas Patennya mau di-download lagi sertifikatnya itu statusnya NA gitu. Itu gimana ya? Dapatnya 2017 ya Bu ya? Iya, Iya, terima kasih Bu ya. Jadi memang bendahara josnya, bendahara kawakan ini ya. Namun sayang sekali kalau seperti itu BNT-nya bisa kita anggap kedaluarsa ataupun expired. Nah, silakan. Jadi mau di-download mau enggak ya istilahnya itu juga enggak akan bisa kepake lagi. Silakan nanti mengikuti pembaruan untuk refresh, didaftarkan lagi aja sebagai sudah sudah calon didaftarkan gitu ya. lagi, terus sudah pakai yang PPL gitu, maksudnya sudah udah aktif lagi dari 2017 kan 5 tahun tuh. Ya, Terus terhitung dari 2023 berarti ya 2023 udah lanjut lagi sampai lagi. 2028. Tapi Eh, sertifikatnya nggak bisa di, NA. iya NA gitu. Nomornya muncul tapi. Muncul BNT-nya muncul nomornya. Oh iya, sebentar ya. Coba kami konfirmasi ke pejabat PIC dulu. Siap. Iya, oke. Silakan untuk Bu Cindi nanti admin Simas Patennya atau bendaharanya bisa japri ke Bu Yuha gitu ya. Nanti biar ditangani langsung hands on langsung sama beliau gitu ya. Siap, makasih Mas Dadu. Iya, biasa langsung bisa nanti kalau dengan beliau. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin didiskusikan di sini? Baik mengenai pendaftaran user lah ya, terkait utama pendaftaran user. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan di sini? Pak Daru, Saya izin bertanya Pak. eh, ya sebentar saya sambil jawab dulu. Iya, untuk belanja modal PPK apakah harus punya sertifikat PBJ dan PNT? Kalau sudah punya PNT aja, apakah bisa untuk melaksanakan belanja modal? Nah, yang jelas kalau udah punya PNT itu mestinya dia harusnya sudah lolos PBJ, we. Nggak mungkin dia kalau nggak lolos PBJ, minimal dia sudah mengikuti e-learning. Nah, sekarang kalau namanya PPK itu kan dia memiliki komitmen karena sebetulnya KPA, jadi KPA itu karena punya tugas yang sangat sibuk ya sebagai biasanya kan pimpinan kantor ya dia sebagai pengelola keuangan Satker, maka dia menugaskan PPK untuk membuat komitmen. Yang artinya di sini dia seharusnya berkompetensi atau memiliki yang dibuktikan dengan si PNT itu. Dia kalau di pejabat kendaraan. Nah, nantinya silakan kalau sudah ada PNT berarti dia sudah sah menjadi PPK untuk melakukan perikatan. Silakan yang ingin bertanya lagi. Siapa barusan? Izin Pak Daru, Ya. ini Pak dari Lapas Cikarang. Nah, cuman mastiin aja sih Pak untuk yang nama-nama yang udah
ada dalam daftar nama peserta yang diakui dan diterbitkan sertifikat kompetensi PPK dan PPSPM triwulan 3 itu, Hmm. berarti harus didaftarkan lagi di Simas Patennya Pak ya untuk mendapatkan SK apa sertifikat SNT-nya atau PNT-nya Pak ya? Sebentar, Bu Yanti, ya, Bu Yanti bisa dibantu jawab, Bu Yanti. Gimana tadi untuk yang memiliki apa? Yang sudah terdaftar? Iya Pak, ini kan di chatroom ada daftar nama peserta yang sudah diakui dan diterbitkan sertifikat kompetensi PPK Hmm. dan PPSPM-nya. Hmm. Nah, berarti ini belum ada sertifikat PNT sama SNT-nya kan Pak ya? Jadi harus didaftarkan lagi di Oh, Simas Paten. Atau gimana Pak? Izin tunjuk. enggak. Itu kan berarti artinya sudah lulus. Itu jadi tinggal kemarin kan dia berarti udah mendaftarkan, yang bersangkutan udah mendaftarkan kan ya? Tapi sini baru sertifikat kompetensi Pak. Izin Pak. Sertifikat nama peserta yang diakui dan diterbitkan sertifikat kompetensinya. Coba dicek di user Simas Paten ya, itu nanti harusnya muncul nomornya, nomor PNT SNT-nya. Itu nanti itu artinya yang bersangkutan tuh udah mengusulkan di periode yang kemarin. Kemudian nih sekarang sudah terbit PNT SNT-nya. Jadi coba dicek di user Simas Paten ya. Itu nanti mestinya yang bersangkutan akan muncul apa namanya? Nomor PNT SNT-nya, dan itu bisa dicek juga ketika yang bersangkutan login ke user Sakti, dia akan muncul itu nomor PNT SNT-nya karena terinterkoneksi antara aplikasi Simas Paten dan juga Sakti. Baik Pak. Mohon Terima kasih izin Pak. nama siapa ya kalau boleh tahu? Izin Pandaru, izin bertanya Pandaru. Iya ya. Iya. Silakan Bu Indah. Ya, Hilang. makasih Pandaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandaru terkait dengan user Simas Paten. Saya itu kan sudah pernah mau daftar ya Pak yang terkait sama PPSPM. Mm-mm. Tapi waktu saya coba daftar itu mental terus. Dan saya lupa Pandaru email saya pada saat mendaftar dulu. Itu Oh, kira-kira berarti saya bisa menghubungi kemana ya Pak ya? dari digitnya ya Bu ya. Ya, dari digitnya saya tuh, Oh. jadi saya kan mau daftar yang waktu itu yang refreshment itu yang buat biar PPSPM-nya terdaftar. Nggak pernah bisa Pak dari tahun kemarin, terus saya lupa Pak. Nanya ke Bapak lagi. Ibu sebagai PPSPM-nya atau sebagai admin Simas Patennya? Saya bukan admin Simas Paten, saya admin Sakti, Heeh. Oke. sekaligus PPSPM. Oke. Nah, admin Simas Patennya coba nanti kayaknya kalau yang di Kota Bekasi, tapi saya pernah terdaftar juga di kantor lama tahun 2023 awal itu saya masih admin di kantor lama gitu loh Pak. Hmm. Dan saya lupa emailnya. Jadi pada saat saya mau ikut yang ujian refreshment tuh masuk digital saya nggak pernah bisa. Oh, mohon izin Bu Indah. Jadi untuk user Digit sebetulnya Bu Indah itu ada karena kan tergabung juga di dalam aplikasi web, gaji web pegawai. Coba tanya, mungkin operatornya tahu itu ketika kita buka gaji web, PPSPM kan harusnya melakukan approval itu ya, melakukan approval di daftar perubahan gaji. Nah, mestinya di situ ada juga. Coba mungkin Bu Indah mungkin lupa apa namanya pas rekon gajinya, coba mungkin ditanyakan ke timnya ya Bu ya, atau nanti setelah ini bisa chat saya nanti ya setelah kegiatan ini ya Bu ya, karena itu nanti harus dicek juga, atau kalau jalan terakhir nanti minta dilakukan reset password itu nanti. Oke, siap. Oh ya, berarti mentoknya nanti saya paling ngadep ke KPPN ya Pak Pandaru ya. Iya ya, nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih banyak Pandaru. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sangat seru sekali ternyata masalah admin ini ya. Mau nanya satu lagi. Maaf. Iya. Jadi semua yang ada di Sakti itu apa harus didaftarin ke Simas Paten juga akunnya Pak kayak operator persediaan sama aset kan bukan
pengelola keuangan, bukan pejabat keuangan ya, itu kan nggak perlu ya berarti. Iya, nggak perlu Ibu. Jadi si Mas Paten itu hanya pejabat perbendaharaan. Iya, jadi Baik, Pak. selain pejabat perbendaharaan dia nggak perlu. Silakan yang baru bergabung untuk melakukan recon user. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Mas Daru, oh iya masih ada lagi, silakan silakan Pak Ibnu. ya. Untuk yang isi link ini kan ada dua ya Mas ya, per 18 dan 10, satu lagi konfigurasi 24.1 ya, Oh, yang diisi adalah yang per yang 810. 18.10. Oh, Kita isi yang 810. 24.1. Ya, yang diisi yang 8/10 ya Mas. Iya. Ya udah kita isi semua Mas, 7 satker Mas. Tapi yang konversi 241 juga ini memang ada yang tidak sesuai, ada yang nggak ada namanya ya. Ya, makanya Iya. saya isi juga. Oke Mas. Udah Iya. sesuai Mas, udah lengkap yang per 18 strip 10 Mas. Oke, terima kasih Pak Satker. Ibnu yang sudah kami Nah, cek. gini Mas, mau tanya, Hmm. kebetulan hari ini kan ada perubahan PPK Mas. Iya. Eh, ini sementara saya gunakan masih jabatan lama ya, nggak Mm-mm. apa-apa ya, yang di Iya. ini. Iya, silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan penyelesaian pekerjaannya aja Pak Ibnu ya. Ya siap, ya siap Pak Saru, makasih. Saru. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin diobrolkan dengan kami masalah peradminan ini ya. Nah, next time kita rekonsiliasi admin lagi yang untuk admin aplikasi yang lain gitu ya. Karena ini masih ada yang mulu yang keluar nih Bu Nurjana. Udah Bu Nurjana jadi admin aja deh. Capek nih Ada kamu ada ngomongin. ada Udah dua ada. ada Udah dua ada ini diakui kok, diakui dah nggak apa-apa. dua Udah link. Bang udah Ibnu, diakui kok, udah diakui. itu teman-temannya keders. ada Ya, ada dua link. Udah, Bu Capek, ada Nurjana, Bu capek. Mira bolak-balik aja. udah diakui dari ini kok, udah Ya ada diakui ya, kok. pengalaman Capek. Udah pengalaman Mbak diakui Yuha, masuk berita acara biar kok itu biar ntar. tahu, biar double pahalanya, pahalanya double itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin eh, bisa kami cukupkan di sini ya. Saya tunggu sebentar. Sebelah udah. Iya. Pak Daru izin bertanya Pak. Silakan, silakan, silakan. Ini Pak, untuk download sertifikat SNT-nya di masing-masing di yang sebelah mananya Pak ya? Isi mas patennya masing-masing gitu ya. Oh, Eh, masing-masing ya Pak? iya, di menu download katanya ya. Oh gitu ya Pak. Siap-siap Pak. Informasi si mas paten selanjutnya disampaikan oleh Mbak Yuha. Kami silakan. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Daru. Berarti Bapak Ibu Admin Sakti sudah jelas ya tadi penjelasan dari Mas Daru. Tujuan kita istilahnya bersih-bersih ya, bersih-bersih user yang sudah tidak digunakan, pejabat yang sudah tidak aktif. Tujuannya balik lagi ke keamanan datanya Bapak Ibu. Ya, user-user yang seharusnya sudah pindah, sudah pensiun, harusnya sudah tidak digunakan lagi. Khawatir nantinya disalahgunakan. Ya, khawatir disalahgunakan. Nanti orang yang sudah pindah, dia masih bolak-balik ngecekin saktinya Bapak Ibu. Tujuannya sih lebih ke situ ya. Jadi kalau misalnya tadi sama Mas Daru dibilangin nanti kita lihat lagi minggu depan tanggal 25. Mudah-mudahan seluruh satker sudah melakukan konfirmasi mana user yang sudah tidak aktif, mana user yang seharusnya aktif untuk didaftarkan usernya.
ya. Yang sudah tidak aktif dikasih keterangan, yang belum aktif silakan didaftarkan. Begitu juga dengan Simas Paten, ya. Simas Paten ini setiap admin yang ditunjuk untuk Simas Paten adalah boleh dari pengelola keuangan, boleh dari kepegawaian, asal tidak merangkap sebagai bendahara, PPK, atau PPSPM. Karena bendahara, PPK, PPSPM adalah peserta yang akan diikutkan sertifikasi. Jadi kalau misalnya ada masih ditunjuk bendahara, PPK atau PPSPM, silahkan mengajukan perubahan admin Simas Paten. Ya, nanti form perubahannya akan kami share di, mungkin nanti ada folder materi ya. Ada materi nggak sih? Nggak ada ya? Cuma link doang. Oke, nanti di folder materi kita kasih form perubahan user atau form pendaftaran user untuk admin Simas Paten ya. Jadi kalau misalnya satkernya yang sudah bergabung di sini, tadi kan saya udah share juga di grup Mitra Satker ya. Ada yang bilang, Mbak, kok admin saya belum didaftar, padahal saya udah ngirim email ke KPPN. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya udah pernah kirim email ke kami, 2 hari aja, 2 hari kami nggak respon, kami nggak ngasih email ke Bapak Ibu, silakan japri lagi. Khawatir keselip terskip suratnya Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang japri, Mbak kok satker kami nggak ada adminnya, padahal kita udah kirim email. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita daftarkan. Itu kemungkinan itu case-nya terselip. Jadi masing-masing satker harus memiliki admin Simas Paten. Nah, tujuannya dibuat admin itu adalah untuk mendaftarkan bendahara, PPK, dan PPSPM. Untuk bendahara, alhamdulillah sudah 100% Satker KPPN Bekasi, baik bendahara penggaran maupun bendahara penerimaan sudah didaftar, sudah memiliki BNT, dan ada satu masih progres untuk ujian e-learning, ya. Jadi kami tetap memprioritaskan yang ditunjuk bendahara adalah pegawai yang telah memiliki BNT, ya. Kalaupun pegawai lain yang mau ditunjuk untuk menjadi bendahara bisa diusulkan untuk menjadi bendahara, ya. Jadi statusnya calon bendahara. Tapi untuk PPK PPSPM sendiri, ya, untuk saat ini memang belum diwajibkan. Tapi kalau orang Muslim mungkin istilahnya sudah menuju wajib ya, sudah sunnah muakkad untuk semua PPK PPSPM punya sertifikat. Jadi untuk PPK dan PPSPM yang sudah ditunjuk namun belum memiliki sertifikat PNT dan SNT, silakan para admin Simas Paten untuk didaftarkan sertifikasinya, ya. Silakan didaftarkan khusus untuk PPK PPSPM yang belum memiliki sertifikat. Tetapi untuk PPK PPSPM yang telah memiliki sertifikat apa namanya e-learning dari Kementerian Keuangan, mungkin ada sertifikat PPK dan PPSPM, itu bisa dilakukan konversi. Jadi tidak perlu ikut e-learning lagi. Gitu ya. Jadi ini jatuhnya mungkin nanti akan wajib PPK PPSPM ini memiliki sertifikat. Lalu bagaimana jika pejabat PPK, PPSPM, dan bendahara pindah, ya? Apabila pindah mutasi, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke KPPN bahwa bendahara tersebut sudah pindah, sudah tidak di Bekasi lagi, gitu ya. Bisa japri ke saya, minta daftar PPK, PPSPM bendahara ini sudah pindah ke satker baru. Nanti bisa japri ke saya, kasih tahu NIP-nya, dan juga kode satkernya yang baru. Ya, kalau sudah dapat kode satkernya yang baru. Tuh. Dan juga untuk para admin sakti, minta tolong untuk PPK, PPSPM bendahara yang sudah tidak ditunjuk, ya, jangan lupa di admin sakti itu ada menu pejabat ya, kalau nggak salah ya, menu pejabat, ya, menu pejabat.
Ya, ini untuk user admin Sakti ya. Jadi aplikasi Simas Paten itu terhubung ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi Simas Paten itu terhubung dengan Sakti. Makanya kalau di mana mana Mas Daru? Oke. Oh, ini user training ya. Oke, user training. Ini contohnya di menu administrasi pejabat perbendaraan. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu merekam kan KPA, PPK, PPSPM bendahara. Nah, di sini jangan lupa dihapus ya. Jangan lupa dihapus apabila sudah tidak aktif supaya dari pihak KPPN bisa mendaftarkan user yang baru ya. Kalau KPA, PPSPM bendahara itu usernya tunggal satu gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau kita daftarin user biasanya kita minta Bapak Ibu untuk menghapus dulu para admin Sakti menghapus dulu di menu ini supaya kami bisa mendaftarkan usernya. Tapi kalau PPK itu kan bisa jadi lebih dari satu orang. Jadi eh, kadangkala Satker itu lupa ngapus PPK yang sudah tidak aktif. Jadi pas kami daftarkan PPK baru, yang lama masih aktif gitu kan. Jadi akan banyak eh, daftar PPK yang masih aktif nantinya gitu. Jadi akan merugikan Bapak Ibu kalau misalnya pejabat tersebut sudah tidak menjabat, tapi dia masih bisa akses Satkernya Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan lupa di menu ini agar dihapus supaya nanti di Simas Paten kami tidak terdetek lagi pejabat aktif padahal sudah tidak aktif. Tuh. Nah, begitu aja, Mas Daru. Cukup dari saya. Terima kasih, Bapak Ibu. Kalau udah, baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Daru, Pak Pras? Maaf tadi Pak, Ibu. Gimana? Tadi tinggal sholat, maaf. Mohon maaf. Untuk yang hapusnya itu, user-user yang pindah, itu kan KPA kami pindah. Ya, Bisa dihapusnya di sini kan, Bu ya? di link ya, di link yang itu. Ya, Jadi gini-gini. Pertama, yang sudah tidak aktif itu kan konfirmasi di link yang tadi Mas Daru info, ya. ya. Kedua, di Saktinya pun di menu admin Sakti, pejabat perbendaharaan, itu jangan lupa dihapus juga. Oh iya, siap. Oke. Izin Mbak Yuha. Tunggu. Izin Bu Yuha, Pak Daru. Saya tadi telat juga. Yang di link kan saya sudah merubah. Berarti saya juga harus merubah di yang sakti admin saktinya kita dulu gitu ya. Yang Itu sudah tidak aktif, betul Bu Indah. Oke. Itu caranya, maaf, tadi saya nggak nyimak. Caranya untuk yang di sakti bagaimana Bu? Itu saya Itu cuman Bu, kasih yang inaktif gitu ya? ditayang Bu, ditayang di monitor di menu Oh, administrasi pengguna pejabat perbendaraan itu langsung dihapus aja. Usernya admin ya Bu ya, harus user ya, admin. menu. Ya Bu Kan Indah. admin sakti ya Pak ya? Ya, Menu administrasi pengguna terus di Oh, pejabat. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Pak, sama Ibu. ya gimana? Dari BPS Kabupaten mau bertanya? Apa Pak Ibnu? Mungkin Oh Mbak iya, Yuha di manajemen tanya lagi ya. pengguna, Iya maaf. loh. Tunggu. Oh, Pak Ibnu Satu-satu dulu, dulu. Pak Ibnu. ya. Eh, untuk ini Pak, Mas Madrasah Negeri, semuanya itu kan tidak perlu buat admin Simas Paten ya. Atau Ejavo kan itu ada di Kemenak semua, Mas. Jadi Beda. sementara Beda. masih di Kemenak semua nggak apa-apa ya, Mas. Nggak mau. Bebas. Oh, kalau yang Admin ya. Ejafum ya Pak ya? Eh, Beda ya. Mas Paten juga, Mas Paten, Ejavo juga di kita semua di Kemenak. Di Oh, Madrasah Negeri itu tidak ada adminnya. Ya sudah berjalan selama ini seperti itu, Mas. Apakah mesti dirubah apa tetap Maksudnya yang di Kemenak itu apa? seperti Yang buat sekolah-sekolah gitu? yang sekarang? Ya, Malaysia Negeri. Semua admin untuk Simas Patennya, terus Javumnya di Oh, di Kemenang. Kemenak semua gitu ya? Ya, ini dari sekolah juga gabung. ya betul, Mbak Yoha. Oh, Kalau Itu kita dikelola. balik ke kebijakan Kemenak KL. masing-masing sih. Nah, balik di oh gitu KL, ya. kebijakan Iya, Masih KL iya. masing-masing. ya Sebenarnya selama ini nggak masalah kalau sih dari pusat juga ya. Dari Biro Keuangan balik kami lagi nggak ke masalah. kebijakan kementerian masing-masing, sebenarnya Baik. Hmm. kalau mau dijadiin adminnya masing-masing satker bisa juga sih, Bang. Tapi mengajukan usulan aja gitu ya. Nanti kan Iya, balik lagi ke kebijakan oh siap. masing Hmm. satker ya. Ya siap, Gitu. Mbak Yoha. Kalau memang Daru.
Kalau memang Kemenak maunya jadinya seperti itu, dikumpulin di Kemenak silakan aja. Tapi kalau mau dikasih kebijakan ke satkernya sekolah masing-masing juga silakan. Oh, siap. Ya. Makasih, Pak Yuha, Mas Ya, Haru. ya, Kami udah. Maaf tadi Kabupaten Bekasi. Iya, Iya, gimana Mas? Tadi di Sakti itu di manajemen pengguna. Di link itu kan udah dikasih keterangan itu ada yang Iya. pindah gitu, tapi masih aktif. Itu nggak pengaruh. tunggu Pak, saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tugas Bapak Ibu pertama ngisi di link ini ya yang ada di sini supaya kami bisa menghapuskan user-user yang sudah tidak digunakan. Itu satu. Yang kedua, bagi pejabat perbendaharaan yang bagi pejabat perbendaharaan yang statusnya di sini tidak digunakan, maka tolong lihat kemudian di aplikasi Sakti user admin, menunya administrasi, pengguna pejabat perbendaharaan. Cek di sini apakah nama yang bersangkutan yang tidak aktif tadi masih ada atau tidak. Kalau masih ada, silakan dilakukan penghapusan. Semisal ini ya, ini saya hapuskan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti harusnya berhasil sini karena saya pakai user dummy training gitu ya. Jadi yang statusnya masih ada nama-nama tersebut harus hilang dari sini. Baik itu bendahara, KPA, PPK, PPSPM, dia harus hilang dari sini supaya apa? Supaya KPPN bisa menghapuskan usernya kemudian. Jadi dasar ini adalah dasar kami untuk melakukan penghapusan user yang tidak digunakan. Maka dari itu kami meminta partisipasi aktif dari para admin di satuan kerja. Kira-kira seperti itu, Bapak. Kalau di user itu Pak, maaf, di pejabat perbendaharaan di Mm-mm. tempat kami itu hanya ada 4, bendahara, Mm-mm. KPA, PPSPM, sama PPK. Kalau di manajemen pengguna, nah di situ tuh ada yang banyak tuh, termasuk yang udah pindah. Betul. Nah, berarti secara kalau yang di sini ini berarti sudah aktif semua Pak ya. Statusnya memang nggak ada pejabat yang tidak ada di sini ya, yang tidak aktif ya berarti ya. Gimana Yang di ulang? yang di menu ini, yang di menu ini itu Iya, Bapak bisa lihat layar saya nggak? Maaf, maaf. bisa Bisa ya. Nah, yang di sini ini orangnya aktif semua kan berarti ya Pak ya. aktif semua. Nah, cuman yang di sini ini ada yang tidak aktif, gitu Eh, ya. ada yang tidak aktif dan ada yang pindah tapi aktif. Bahasanya diaktifkan ya, karena dia KPA. Nah, maka dari itu eh, Bapak silakan mengisi di sini. Kalau di sini saya cek kan cuma satu ya yang tidak digunakan ya. Bapak pastikan lagi user yang di sini tidak digunakan lagi oleh si Saker. Tadi yang dikatakan Mbak Yuha, jangan sampai istilahnya orang tersebut sudah pindah, tapi usernya masih aktif. Nah, maka dari itu di sini tolong diubah menjadi tidak digunakan, baik itu pindah orang, pensiun, ataupun sudah tidak mengelola keuangan lagi. Nah, silakan dibuat statusnya menjadi tidak digunakan, gitu ya, Hmm. sehingga orang tersebut tidak lagi berhak untuk mengakses sakti daripada si satker tersebut. Kira-kira seperti itu. Izin Pak, maaf. Termasuk misalnya Nevi Henry Pak, itu kan KPA kami dulu. Sekarang pindah KPA ke Garut. Nah, Nah, berarti statusnya tidak digunakan ya Pak ya, supaya dasar kami bisa melakukan penghapusan. oh Tapi siap. dihapus juga di sana nih, di admin dia. Iya, di adminnya udah dihapus Oh gitu. iya. Ya, kayak si Eko Cahyono. Nah, Eko Cahyono ini juga di statusnya tidak digunakan. Kalau perkara dia pindah ke Garut ataupun dia menjadi kepala kanwil di wilayah lain, ya itu Nggak istilahnya ngaruh Pak. bukan ranahnya KPPN Bekasi lagi. Jadi Oh yang siap. istilahnya yang kami handling di sini adalah user tersebut sudah tidak digunakan oleh si satker yang bersangkutan. Teman-teman. Oke Pak, siap. Siap-siap. Terima kasih Pak, Bu.
ENB Rani, ENB Rani Jakarta ini apa ya? Apakah ask for help? Izin bertanya, syarat dan mekanisme pergantian admin Simas Paten. Ini ada ini di chat room. Nanyanya private lagi, tenang aja, Bu. Nanti ada formnya Bapak Ibu, nanti ada formnya tinggal ditandatangan Jawab. KPA. Ada formulirnya. Ada formnya tinggal ditandatangan KPA. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan ke kami atau diobrolkan lagi ke kami? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan ya untuk sesi ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini kok usernya nambah ya? Ini apakah yang di grup bendahara udah selesai ya? Apa ada orang-orang baru ya? Mohon izin apakah dari grup Orang-orang bendahara udah selesai? kepental Apa Mas ada yang Darul. orang yang baru Oh nambah iya ya? iya. Tiga Ke Mas, sini left room. tiga. Berarti di sebelah udah selesai ya? Ya udah. Yang admin boleh udahan kali. Oke, Bapak Ibu yang user admin yang Sudah selesai. barusan apa yang bukan dari sebelah ya, yang dari tadi ikut di room ini, silakan live kami cukupkan untuk kegiatan sore hari ini. Ya. Mas. Sebelah belum selesai ya, tapi Oh kok Mbak ini Esti banyak ini kepental. orang yang kepental ya. Ya, Iya. Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan untuk kegiatan sore hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon dilakukan konfirmasi segera dan dibuatkan surat keterangan segera. Kami tunggu minggu depan. Nanti akan kami list surat-surat tersebut sehingga user kami hapuskan segera juga. Ya, setelah ini juga kami akan mulai melakukan penghapusan user-user yang memang tidak aktif lagi. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Live. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.